Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku sejumlah kampanye di Pulau Lombok berpindah dari titik terjadwal karena diduga tidak diberi izin. Anies berkampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan berorasi mengajak ribuan pendukungnya untuk ikut melakukan perubahan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog dengan anak muda di Depok, Jawa Barat. Kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama milenial ini sedianya akan digelar di sebuah kafe milik salah satu pengusaha di Mataram. Namun tiba-tiba berpindah tempat. Lokasi acara kemudian berpindah ke Taman Budaya milik Dinas Pariwisata, namun lagi-lagi berubah. Anies mengatakan hal ini sudah berulang kali terjadi. Dia menegaskan Indonesia adalah negara merdeka, sehingga semua orang punya hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Semua yang sifatnya tuduhan itu tanggung jawab memberikan bukti bukan pada yang dituduh, tapi pada yang menuduh. Itu di mana-mana. Ya. Pak Anies, satu lagi. Kemarin Prabowo sempat singgung tentang politik uang. Boleh ambil uangnya tapi pilih sesuai hati nurani. Tanggapan Pak Anies gimana? Kalau kami melihat begini, hormati hak pilih. Dan lebih baik memulai tidak dengan membagikan. Jadi pihak-pihak yang mau membagikan itu menurut saya tahan diri, hormati proses politik, ya. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa anak muda Depok dalam acara Slepet Imin. Caimin mengaku sudah siap menghadapi debat pada tanggal 22 Desember mendatang. Menurut Caimin, sudah membaca-baca lagi materi serta visi misi yang diusung pasangan berslogan perubahan ini, terutama yang berkonsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin tentang ekonomi lebih dari 60%. Tim TV One mengabarkan. Para capres dan juga cawapres hari ini melakukan safari politik ke sejumlah daerah. Kami ingin tahu bagaimana kegiatan dari Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan setelah kemarin berkampanye di Lombok dan hari ini agendanya akan menghadiri acara Natal di Jakarta. Ya, seperti apa kegiatannya pemirsa? Sudah ada reporter kami yang akan mengabarkannya. Pertama kita akan menuju ke Leo Chandra di posko Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta. Leo, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Ya benar sekali, memang diketahui bahwasannya nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini memang melakukan agenda internal. Seperti yang diketahui dan sudah disampaikan juga dengan Andro tadi, bahwasannya memang tepat nanti di pukul 6 sore Anies Baswedan akan berkumpul dan bertemu dengan 200 petinggi gereja yaitu pendeta, serta juga bertemu dengan sejumlah panitia safari Natal Timnas Amin. Dan juga nanti agenda ini dilakukan di salah satu rumah makan yang memang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bukan hanya itu, Muhaimin Iskandar juga melakukan agenda internal dan memang diketahui sebelum pada 23 hari kampanye ini memang diketahui sebelumnya untuk pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini melakukan kunjungan kampanyenya ke luar daerah yaitu NTB dan juga ke Jawa Barat. Seperti yang diketahui juga bahwasannya Anies Baswedan melakukan kunjungan dengan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Azizah dan juga di sana Anies Baswedan bertemu dengan masyarakat dan juga bertemu dengan anak muda, di mana Anies Baswedan ini mengingatkan kepada anak muda dan juga masyarakat di sana untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Dan bukan hanya itu, Muhaimin Iskandar juga melakukan kunjungannya ke luar daerah yaitu ke daerah Depok, Jawa Barat, di mana sama seperti halnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar juga bertemu dengan masyarakat dan juga anak muda. Kemudian agenda tersebut mereka ngebahas sejumlah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa yang sudah terjadi selama ini pada bangsa dan juga mencari solusinya. Serta bukan hanya itu, Muhaimin Iskandar juga sempat memberikan beberapa hak pilih untuk juga nantinya anak muda ini dapat lebih aktif dalam memilih dan juga melakukan
hak pilih mereka pada pemilu 2024, serta Muhaimin Iskandar juga memberikan sejumlah tawaran terkait dengan program-program yang akan mereka sampaikan, yaitu adapun Bansos Plus, di mana nantinya para pemeriksa bantuan sosial ini kemudian akan menerima pelayanan yang terbaik dari negara untuk mereka yang menerima bantuan. Adapun yang menerima bantuan ini memang diketahui adalah mereka perempuan yang sebagai atau yang bertugas juga sebagai tulang punggung keluarga ataupun kepala keluarga, di mana setiap bulannya nanti mereka yang menerima bantuan ini akan mendapatkan Rp500.000 per bulannya. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu adalah penambahan manfaat Kartu Indonesia Pintar Kuliah Plus yang diperuntukkan untuk mereka yang memang untuk melanjutkan ke bangku pendidikan ke lebih tinggi lagi seperti jenjang universitas. Begitu Andro dan juga Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda.